Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Espina Febiola, NIM 19531040. Prodi PAI 6B. Mata kuliah Micro Teaching. Pengertian keterampilan bertanya. Menurut pendapat Brown, pengertian bertanya adalah any statement which tests or critiques knowledge in the learner, atau setiap pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa-siswi merupakan pengertian dari bertanya. Brown 1975-103. Dalam proses belajar mengajar, tujuan pertanyaan yang diajukan oleh guru adalah agar siswa-siswi belajar, artinya memperoleh pengetahuan atau informasi dan meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dalam berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Adapun komponen-komponen keterampilan bertanya. 1. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. 2. Pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dengan siswa. Contoh, kita ketahui bahwa pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Coba kamu sebut faktor penyebab lain yang mengakibatkan orang untuk berbelanja ke pasar. 3. Pemindahan giliran. Ada kalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban siswa benar atau belum memadai. 4. Penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Hendaknya berusaha semua siswa mendapat giliran secara merata. Perbedaannya dengan pemindahan giliran adalah pemindahan giliran beberapa siswa secara bergilir diminta menjawab pertanyaan yang sama, sedangkan pada penyebaran beberapa pertanyaan yang berbeda disebarkan giliran menjawab kepada siswa yang berbeda pula. 5. Pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberi waktu beberapa detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa untuk menjawabnya. 6. Pemberian tuntunan. Bila siswa itu menjawab salah satu atau tidak dapat menjawab, guru hendaknya memberi tuntunan kepada siswa agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan dibentuk atas dasar pengusahaan komponen-komponen bertanya dasar. Oleh sebab itu, komponen bertanya dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjutan. Adapun komponen-komponennya adalah sebagai berikut. 1. Pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan guru dalam mengandung proses mental yang berbeda-beda dari proses mental yang rendah sampai proses mental yang tinggi. Oleh karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya berusaha mengubah tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat mengingat kembali fakta-fakta ke berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Guru dapat pula mengajukan pertanyaan pelacak atau probing. 2. Pengaturan urutan pertanyaan. Untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya rendah yang lebih tinggi dan konflik, guru hendaknya dapat mengatur pertanyaan yang diajukan kepada siswa dari tingkat mengingat, kemudian pertanyaan pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Usahakan agar jangan memberi pertanyaan yang tidak menentukan atau bolak-balik. Misalnya, sudah sampai kepada pertanyaan analisis, kembali lagi kepada
pertanyaan ingatan, dan kemudian melonjak kepada pertanyaan evaluasi. Hal ini akan mengakibatkan kebingungan kepada siswa dan partisipasi siswa dalam belajar menurun. 3. Penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. 4. Peningkatan terjadinya interaksi agar siswa lebih terlibat secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas kemajuan dan hasil diskusi. Guru hendaknya mengurangi atas menghilangkan perannya sebagai penanya sentral. Jika siswa mengajukan pertanyaan, dijawab oleh seorang siswa. Jika siswa mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab tetapi melontarkan kembali kepada siswa lainnya. Selanjutnya, alasan keterampilan bertanya perlu dikuasai. Beberapa alasan mengapa keterampilan bertanya perlu dikuasai adalah: 1. Guru cenderung mendominasikan ceramah dalam kelas. 2. Siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan. 3. Siswa harus dilibatkan secara mental intelektual secara maksimal. 4. Adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam memberikan keterampilan bertanya adalah sebagai berikut. 1. Kehangatan dan antusias. Kita perlu menunjukkan kepada seluruh peserta didik bahwa kita menguasai persoalan yang dibahas, dan pertanyaan yang kita ajukan memang sangat menarik. Bukan asal-asalan bertanya. Hal ini dapat kita buktikan melalui sikap baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban. Sikap dan gaya kita termasuk suara, ekspresi wajah, gerakan, dan posisi badan menampakkan ada atau tidaknya kehangatan dan antusiasme kita. 2. Jangan mengulang pertanyaannya apabila peserta didik tak mampu menjawabnya. 3. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya perhatian dan partisipasi. 4. Jangan mengulang-ulang jawaban. 5. Peserta didik jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum peserta didik memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. 6. Usahakan agar peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak, sebab kita tidak mengetahui dan pasti siapa yang menjawab dengan benar dan siapa yang salah. 7. Menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Pertanyaan diajukan lebih terdahulu kepada seluruh siswa, kemudian guru menunjukkan salah seorang untuk menjawab. Pertanyaan ganda. Guru kadang mengajukan pertanyaan yang sifatnya ganda menghendaki beberapa jawaban atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Menurut Nasution, tujuan keterampilan bertanya adalah: 1. Mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal. 2. Membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru. 3. Menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran dulu. Sering bercorak pertanyaan ingatan, sebaiknya juga pertanyaan pikiran. 4. Membangkitkan minat siswa untuk sesuatu sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya. 5. Mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi-situasi lain. Yang terakhir, dampak keterampilan bertanya adalah: 1. Dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. 2. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa sebab berpikir itu sendiri hakikatnya bertanya. 3. Dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntut siswa untuk menentukan jawaban. 4. Memusatkan siswa pada masalah yang dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.